Halo guys, kami dari EPA 11 Umbilical. Halo Kak, permisi. Sebelumnya kenalin, kita mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran. Mau ada edukasi sedikit nih, kira-kira boleh nggak ganggu waktunya? Sebelumnya, aku Sesia. Aku Gita. Aku Roy. Aku Naya. Mau kasih edukasi sedikit tentang sedentary lifestyle. Mohon maaf Kak, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh Kak, boleh. Sebelumnya Kakak dari fakultas mana ya? Kami dari Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan. Terus kalau boleh tahu umur kakak sekarang berapa ya kak? Oh, aku 18, kalau aku 19. Maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, kenalin saya Yusya. Aku Betra, aku Vera, kami dari Fakultas Kedokteran. Aku dari Prodi Farmasi. Aku dari Politeknik. Aku dari Prodi Gizi. Kita di sini ada tugas untuk membuat video sharing community. Kita mau nanya sebentar nih Pak kakaknya. Sebelumnya, dari tadi kakaknya lagi ngapain ya kak? Lagi sekolah. Kalian menunggu antriannya. Albert ya Kak. Kakaknya berdua dari fakultas apa ya? Kita orang berdua beda dari fakultas. Oh, terus dari FKIP. Oh, namanya siapa kak? Nama aku Amalia Salina, biasa dipanggil Amalia. Sebelumnya kakak siapa dari prodi mana nih? Saya Aufa dari Prodi Matematika. Kalau saya SD dari Prodi Kehutanan. Aku Naila Nafisa dari Pendidikan Fisika. Jadi sedentary lifestyle itu kebiasaan buruk seseorang yang ditandai dengan kurangnya aktivitas fisik seperti contohnya itu rebahan Kak. Nah kakaknya ini rebahan sehari berapa jam nih? Kira-kira mungkin 12-11 jam. Nah itu Kak, sedentary lifestyle Kak. Oke, berarti diperbaikin ya Kak? Iya harus Kak. Jadi tahu nggak sih Kak apa itu gaya hidup sedentari? Jadi gaya hidup sedentari itu ditandai dengan sedikit atau tanpa aktivitas fisik sehari-harinya, yaitu di mana seseorang menghabiskan waktu dalam posisi berbaring atau duduk. Oke, jadi kebetulan kakak masih duduk, kita mau sedikit share nih tentang sedentary. Jadi sedentary itu gaya hidup di mana seseorang jarang atau tidak melakukan aktivitas fisik, di mana seseorang lebih sering dia menghabiskan waktu dalam pada tidur dan duduk. Jadi dia jarang gerak. Jadi ini tuh adalah gaya hidup yang dimana orang itu kurang beraktivitas. Biasanya mereka menghabiskan waktu lebih dari 6 jam hanya untuk rebahan, hanya untuk duduk-duduk aja. Kakaknya sering nggak kayak gitu? Nah itu bisa memicu kalau dibiasakan itu bisa menjadi gaya hidup, dan gaya hidup tadi bisa berdampak pada kesehatan. Kayak yang disebutkan oleh teman saya tadi, kayak hipertensi, diabetes, itu bisa dari gaya hidup tadi. Jadi gaya hidup ini harus kita cegah, harus kita hindari. Ini posternya boleh kakak baca dulu. Oh iya kak, kakak tahu nggak kak? Kan sekarang populasi di dunia itu sepertiganya diisi sama anak umuran kayak kita. Terus lebih dari 2,1 miliarnya itu terkena penyakit tidak menular. Kakak tahu nggak kira-kira penyakit tidak menular itu apa aja? Kayak diabetes itu kesehatan mental yang buruk. Nah, itu betul banget sih kak. Ya. Jadi kakak tahu nggak sih salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular itu adalah dengan gaya hidup sedentary. Nah, jadi sepertiga populasi dunia itu Kak mengidap gaya hidup sedentary. Jadi ini penyebabnya karena kita kebanyakan menghabiskan waktu untuk screen time dan juga kurangnya ruang untuk kita melakukan aktivitas fisik di luar. Nah, dengan faktor-faktor tersebut, itu bisa menimbulkan penyakit juga loh, tapi penyakitnya emang nggak menular sih. Penyakitnya itu kayak penyakit kardiovaskular, kesehatan mental yang buruk, diabetes, dan gangguan pernapasan kronis. Dan ada faktor juga nih Kak. Mau nggak Kak? Oke. Lebih dari sepertiga populasi di dunia, maka pembudidayaan diri dari para pemuda di bawah 17 tahun pada tahun 2017 lebih dari 2,1 miliar diantaranya terkena penyakit tidak menular. Diantaranya seperti penyakit kardiovaskular, kemudian gangguan kesehatan mental yang buruk, kemudian juga gangguan pernapasan kronis hingga diabetes. Oleh karena itu, gaya hidup sedentary ini dan kurangnya aktivitas menjadi faktor utama penyebab penyakit tidak menular pada anak. Di sini aku mau ngasih tahu beberapa fakta dulu nih. Kira-kira kakak tahu nggak sih kalau sepertiga populasi manusia di dunia ini itu sebenarnya diisi oleh Gen Z nih kak, kayak seumuran sama kita. Sebenarnya ya kayak enggak gitu loh kak. Baru dengar juga kan? Ya. Jadi sebenarnya sepertiga dari populasi dunia ini itu adalah diisi oleh Gen Z. Nah,
di antara sepertiga tersebut ada lebih dari 2,1 miliar yang dia itu terkena penyakit tidak menular. Kira-kira kakak pernah dengar nggak penyakit tidak menular itu kayak gimana? Belum pernah dengar sih kak, baru dengar. Baru dengar ya? Ya, jadi penyakit tidak menular itu di sini kita itu pengen ngebahas tentang penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang bisa memburuk seiring umur individu tersebut itu bertambah. Contohnya itu seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit ya, kardiovaskular, itu tentang jantung. Nah, kalau misalnya kakak juga pernah dengar, penyakit-penyakit degeneratif ini itu biasanya disebut penyakit orang kaya. Jadi kayak yang biasanya kena penyakit ini itu orang-orang kaya. Karena penyakit ini itu berkaitan erat banget sama yang namanya gaya hidup. Jadi gaya hidup yang tidak sehat itu dia menyebabkan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Untuk gimana gaya hidup tersebut bisa menyebabkan penyakit degeneratif seperti ini, itu bakal dijelasin sama teman saya. Nah, baik. Jadi penyakit yang tadi disebutkan itu tuh kebanyakan terjadi karena kurangnya aktivitas fisik pada kegiatan sehari-hari dan kurangnya olahraga. Nah, menurut studi Universitas Stanford pada tahun 2017, Indonesia itu masuk pada negara yang masyarakat itu malas. Nah, karena terdata penduduknya hanya melakukan 3.000 langkah per hari, sedangkan pada negara lain itu rata-rata melakukan langkah sebanyak 4.000 langkah per hari. Selain itu juga penelitian terbaru mengatakan bahwa kurangnya beraktivitas fisik itu meningkatkan risiko kanker hingga 25% yang mengakibatkan 3,2 juta kasus kematian menurut WHO. Kakak tahu nggak gimana cara mencegahnya? Gimana tuh kak? Cara pencegahannya bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik. WHO, World Health Organization merekomendasikan kita untuk berolahraga 60 menit dari intensitas sedang hingga tinggi. Contohnya itu seperti bersepeda santai, jogging, jalan, seperti itu. Dan jenis kegiatan yang meningkatkan kapasitas jantung dan pernapasan. Oke. Jadi gimana kak? Apakah informasi yang kita kasih tahu ke kakak membantu kakak? Bantu banget sih kak. Oh iya kak, ini buat sumbernya itu kita ngutip dari jurnal ya. Oh Ya, iya. bisa kakak scan. Reportnya. Oke, nah sebelumnya aku mau tanya nih kak, kakak-kakak sendiri termasuk orang-orang yang punya pola hidup sedentari nggak ya? Iya kayaknya ya. Iya. Oke, nah di sini aku punya tips untuk mencegah atau menghentikan gaya hidup sedentari. Nah yang pertama, kakak bisa mulai untuk melakukan aktivitas fisik kecil, kemudian secara bertahap dan meningkat hingga intensitas yang besar. Nah, kakak bisa mulai dari stretching setiap bangun tidur. Nah, kemudian bisa jalan santai, sepeda santai, kemudian naik intensitas jadi lari, dan kemudian bisa melakukan aktivitas fisik lainnya dengan intensitas yang lebih besar. Nah, di sini ada referensinya nih kak, kakak bisa scan untuk baca-baca referensinya. Coba nanti kita scan aja semuanya biar kita ini. Ya, tapi kakaknya di sini bahwa kita ada cara mencegahnya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik. Kalian tahu WHO ya, WHO World Health Organization, mereka merekomendasikan setidaknya setiap hari 60 menit itu melakukan aktivitas fisik dari intensitas sedang sampai intensitas berat, yaitu dengan jalan, sepeda, lari, dan aktivitas fisik lainnya yang bisa meningkatkan detak jantung lebih kencang. Oke. Jadi untuk cara mencegahnya ini sendiri udah resmi ya kak, ini udah disarankan oleh Badan PBB yang emang dia itu ngebahas kesehatan global, yaitu dari WHO, di mana mereka ini menyarankan bahwa kita sehatnya itu sehari ngabisin waktu 60 menit untuk melakukan gerakan-gerakan aktif. Contoh misalnya ya, habis bangun tidur nih kakak-kakaknya, coba dibiasain minum air putih dulu minimal segelas. Habis itu dibawa jalan-jalan, misalnya keliling kamar misalnya ya. Terus kan kakak juga mahasiswa ya, jadi boleh nih kalau misalnya pulang dari kampus mau ke kosan sambil jalan kaki aja. Iya, jadi 60 menitnya itu terbayarkan ya selama seharian itu. Nah, ada juga kalau misalnya, ini aku mau tanya, kakak kalau misalnya bangun pagi itu sering stretching nggak, peregangan nggak? Nggak pernah, kakak juga. Nah, coba deh, ada namanya terapi jinjit. Jadi ini dilakuin 3 menit habis bangun tidur itu juga udah cukup. Jadi cukup jinjit-jinjit kecil aja. 3 menit itu kan berarti hitungannya 180 jinjit ya. Nah, itu fokusnya nanti di titik refleksi. Jadi aliran darah dari bawah ke atas itu lancar. Kemudian kalau makan malam, biasanya kakak-kakak maksimal makan malam jam berapa? Kalau lapar sih kak, kalau makan jam kadang malam juga baru Oke, makan. berarti jam 8. Oh, itu kan berarti udah mendekati waktu tidur ya. Nah, itu juga boleh dikurangi karena kalau misalnya kita tidur dalam keadaan kenyang, kan organ kita masih kerja ya kak buat mencerna makanan itu. Jadi kalau kita bangun tidur, posisi kita tuh bakalan capek karena ya organ tubuh kita juga capek selama kerja mencerna makanan itu. Kalau tidur capek itu karena itu. Iya betul, bisa jadi. Jadi kita tuh pagi-pagi udah lemes, ngantuk. Ya, kadang sering kayak gitu. Iya kan, jadi kayak nggak siap gitu buat mulai hari. Tidur bukannya kayak seger tapi rasanya kayak Benar, ngantuk lagi, benar, capek benar. badannya itu. Iya begitu. Nah, untuk materi-materi tadi, kalau kakak mau lihat lebih detail dan spesifiknya, kita ada juga nih di sini referensinya. Jadi nanti mau dibawa juga nggak apa-apa. Di sini ada QR code-nya tentang jurnal-jurnal materi kita seperti itu.
Kira-kira dari kakaknya ada pertanyaan nggak? Ada sih, aku mau tanya nih, kalau dari segi makanan, Iya. berpengaruh nggak sih kak? Oh iya, berpengaruh. Jadi kakak di sini pada suka makan gula nggak? Banget itu suka sih. Jadi gula itu cuma memberikan energi yang instan. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, gula ini justru bikin mager atau kita bisa kayak jadi gampang capek gitu. Dan kalau dalam jangka panjang, gula ini tuh bisa bikin obesitas yang akhirnya kita bakal jadi mager gitu. Jadi kalau bisa kakak kurangin gula ya mulai sekarang. Jelas gak kak? Penjelasannya? Ada pertanyaan lain nggak? Kayaknya cukup. Terima kasih. Oke. Karena ada pertanyaan, Mau nanya deh, ya. untuk yang kan kata-katanya yang untuk penyakit diabetes. Iya. Diabetes itu tuh kan kalau orang misalnya kena diabetes, biarin diabetes itu nggak murang-murang terus loh. Itu gimana sih caranya biarin kita tuh nggak kena diabetes basah? Saya sih menjawabkan. Jadi untuk pencegahannya biar kita tidak kena penyakit diabetes terus menerus, yang paling basic, yang paling umum di kalangan kita ini adalah pasti satu rajin berolahraga. Karena juga kan jika kita mengkonsumsi gula atau apa, itu nanti akan tepat berpeluang kita ke olahraga seperti misalnya simpel lah menggunakan gula dan kita. Kemudian yang pastinya tidak makan gula berlebihan, itu udah pasti dulu. Karena kita mau mencegah tapi masih makan gula yang berlebihan, gimana tuh? Iya, bisa juga stres, menjaga pola makan, hidup, bisa juga menghindari rokok atau asap rokok. Jadi sudah ya. Ini suka banget sama perkara ya. Kita semua aku kadang kalau misalnya bangun pagi atau mau mandi kita begitu banget ya mas. Aku tuh kayak sadar drop gitu. Kadang yang lainnya udah kerja tapi ada beberapa orang yang kayak Sejenis stres. Berapa kira? Lebih gerak-gerak. Ya mungkin biasa juga ada dokter menyarankan kalau kita menggunakan gadget atau aktivitas yang lebih baik menggunakan tangan itu kita perlu istirahat juga tangan kita basah gitu kalau kita stretching gini. Jadi simpel sih gini aja berapa kali berapa set biar juga otot kita tangan kita relax gitu. Karena kan otot aktivitas kita juga bisa terpancing ya. Untuk bisa tangan sih kan. Oke kak, terima kasih ya udah meminjamkan waktunya. Ya. semoga info yang kita kasih bermanfaat kak. Bermanfaat banget kak. Terima kasih banyak kak. Kayak Terima kasih ya kak. Terima kasih kak. Mungkin segitu aja kak dari kita. Mohon maaf ya kak mengganggu waktunya. Iya makasih ya kak. Iya makasih kak. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Maaf mengganggu waktunya banget. Terima kasih.